Aksi panik kocar-kacir sejumlah pedagang kaki lima mewarnai razia penegakan perda jelang bulan suci Ramadan yang digelar oleh petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tidak sedikit pedagang yang bahkan harus terlibat tarik-menarik dengan petugas demi menyelamatkan barang dagangan mereka. Para pedagang di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat panik saat kedatangan petugas Satpol PP. Secepat kilat, mereka langsung kocar-kacir mengevakuasi lapak dan barang dagangan agar tidak diangkut paksa petugas. Tak sedikit pedagang terlibat aksi tarik-menarik dengan petugas demi menyelamatkan barang dagangan mereka. Sayangnya, usaha sejumlah pedagang tetap sia-sia lantaran petugas tetap menyita barang dagangan tersebut. Jelang bulan suci Ramadan, petugas Satpol PP gencar melakukan razia terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar hingga bahu jalan. Selain merusak keindahan tata kota, keberadaan PKL juga telah mengambil hak para pejalan kaki dan pengguna kendaraan. Terlebih saat ini, volume pengunjung terus mengalami peningkatan. Usai dirazia, seluruh barang dagangan yang terjaring selanjutnya dibawa petugas ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone, iNews melaporkan. Usai membeli beras, seorang nenek menjadi korban kecelakaan saat menyeberang di jalan di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Korban yang mengalami luka berat di bagian kepala masih mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dari rekaman kamera pengawas, nampak nenek berusia 81 tahun tengah menyeberang di Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat. Saat berada di ujung jalan, seketika muncul pengendara motor melaju dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, peristiwa kecelakaan tak terhindarkan, hingga membuat korban serta pengendara motor terpental sejauh 5 meter. Akibatnya, korban mengalami luka berat di bagian kepala dan badan. Korban dievakuasi ke rumah sakit untuk masih mendapatkan perawatan medis. Sementara pengendara motor sudah diamankan polisi. Dari Jakarta, Miftah Nulgani melaporkan. Video amatir merekam kerusakan yang diakibatkan ledakan bom di dalam Makobrimob Polda Jatim di Jalan Gresik, Surabaya pada Senin siang. Ledakan tersebut membuat area dalam Makobrimob hancur dan sejumlah korban luka akibat ledakan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Sementara itu Kapolda Jatim menegaskan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Beginilah video amatir yang merekam detik-detik pasca terjadinya ledakan di Makobrimob Polda Jatim di Jalan Gresik, Kota Surabaya. Dalam video terlihat kerusakan yang diakibatkan efek dari ledakan yang diduga bom atau mortir zaman Belanda yang belum dimusnahkan. Menjelang malam, sejumlah kerusakan terlihat di dalam Makobrimob. Garis polisi sudah dipasang di sepanjang pagar markas Brimob. Para awak media yang melakukan peliputan hanya bisa memantau dari seberang jalan. Pasca terjadi ledakan di Mako Detasmen Gegana Polda Jatim, Kapolda Jatim melakukan pengecekan lokasi kejadian atau TKP. Kapolda mengatakan bahwa ledakan di Makobrimob Jalan Gresik, Surabaya berasal dari bahan peledak low eksplosif yang biasa dipakai untuk bom ikan. Ledakan ini terjadi di gudang yang merupakan gudang penyimpanan bahan peledak. Bahan peledak itu terdiri dari beberapa barang yang temuan, bahan peledak seperti bondet, kemudian bahan peledak yang dipakai untuk bom ikan. Hingga kini sebanyak 10 anggota Brimob telah menjadi korban dan semuanya dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat berhasil menangkap 3 pelaku kasus pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan di wilayah Banjar dengan dibungkus selimut. Pelaku tega menghabisi nyawa korban selain karena cinta segitiga juga ingin merampas barang berharga milik korban. Dalang pembunuhan merupakan salah satu caleg dari partai politik.
Tim Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat pada Senin siang berhasil menangkap DA, PP, dan MR, ketiganya pelaku pembunuhan terhadap korban seorang wanita bernama Indriana Dewi Eka Saputri yang jasadnya dibuang dan ditemukan di wilayah Banjar. Dari hasil olah TKP dan penyidikan terhadap para pelaku, diketahui otak pembunuhan adalah PP yang merupakan kekasih DA. Dalam melakukan aksinya, PP menyuruh kekasihnya DA untuk membunuh korban yang diketahui DA pernah menjalin hubungan dengan korban. DA kemudian menyuruh rekannya MR menghabisi nyawa korban dalam mobil dengan cara mengikat leher korban dengan menggunakan sabuk di kawasan Puncak Bogor sebelum akhirnya dibuang ke wilayah Banjar. Motif pelaku membunuh korban selain adanya cinta segitiga dan juga ingin merampas barang berharga milik korban. Selain itu, otak pelaku pembunuhan diketahui merupakan caleg di Jawa Barat Dapil 11, Sumedang, Majalengka, Subang dari salah satu partai. Otak pelaku ini tersangka DP, ya, berjenis kelamin perempuan, wanita, dan tersangka DA. Dalam kasus ini, petugas mengamankan sejumlah barang bukti. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Melana, iNews melaporkan. Diduga dipicu motif pelecehan, video perkelahian dua kelompok warga negara asing di depan salah satu minimarket di Jalan Raya Peti Tenget, Kelurahan Kerobokan Kelot, Kuta Utara, Badung, Bali, viral di media sosial. Aparat keamanan mengaku belum menerima laporan terkait insiden perkelahian sesama warga negara asing tersebut. Inilah video berdurasi sekitar 1 menit yang memperlihatkan dua kelompok warga negara asing terlibat perkelahian di depan salah satu minimarket di Jalan Raya Peti Tenget, Kelurahan Kerobokan Kelot, Kuta Utara, Badung, Bali. Setelah saling adu jotos di depan minimarket, kedua kelompok WNA yang belum diketahui identitasnya kemudian saling kejar-kejaran dan terlihat saling lempar kursi di tengah jalan raya. Sejumlah warga pun berusaha melerai, namun salah satu kelompok WNA masih tetap melakukan pengejaran. Terkait viralnya video warga negara asing yang berulah di wilayah Kabupaten Badung, Bali, Sekda Kabupaten Badung, Wayan Adi Arnawa, mengaku sangat menyayangkan masih adanya wisatawan yang berulah dengan adu jotos. Sangat disayangkan sekali ya, karena bagaimanapun juga orang datang ke Bali, ke Badung ini kan orang berlibur kan. Kita lihat dia melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada hal-hal yang justru akan menyebabkan keamanan kenyamanan terganggu. Ya tentu imigrasi juga bisa mengambil tindakan-tindakan gitu. Akibat perkelahian itu, salah satu korban mengalami luka robek di bagian kepala bagian depan, leher bagian belakang, telinga, dan luka pada tangan kiri. Sedangkan korban lainnya mengalami luka robek di bagian dada sebelah kanan, leher, lengan kanan kiri, dan luka lecet pada bagian kaki. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.